Wasit kontroversial ini hampir setiap tahun selalu bikin keputusan kontroversial, tapi tidak pernah sekalipun dijatuhi hukuman. Ada lagi, pemain saja dihukum diumumkan. Wasit apa bedanya? Mereka juga pekerja profesional. Tapi lagi-lagi komite wasit dihukum ringan, hanya tidak bertugas, tapi kemudian tiba-tiba bisa memimpin lagi, dan tiba-tiba mengambil keputusan kontroversial, tiba-tiba menghilang, tanpa ada kejelasan waktu hukumannya, tiba-tiba memimpin lagi. Bahkan mungkin saja komite wasit juga tidak tahu wasit yang mereka hukum sendiri. Kenapa? Karena wasit, dan wasit. Inilah problem sepak bola Indonesia setiap pekannya saat Liga 1 sudah bergulir. Sudah 4 pekan, dan selama itu pula wasit selalu menjadi perbincangan dan menjadi buah bibir dari keputusan-keputusan yang diambil. Komite wasit PSSI yang dipimpin oleh Ahmad Riyad memang benar sudah melakukan hukuman kepada wasit-wasit bermasalah. Setidaknya ada 12 wasit yang sudah diistirahatkan dengan durasi 2-3 bulan. 5 wasit utama, 3 asisten wasit, dan 4 pembantu wasit atau wasit kelima. Namun demikian, dari 12 yang disebutkan, tidak ada satupun wasit yang disebutkan secara definitif nama yang dihukum, dan berapa lamanya pun tidak secara definitif juga disampaikan oleh komite wasit PSSI. Alasannya klasik, rahasia, menjaga citra wasit Indonesia. Padahal citra wasit kita sudah sangat buruk sekali. Nah, siapa saja 12 wasit yang dihukum tersebut? Saya, Anda semua tidak tahu pastinya. Bahkan mungkin saja komite wasit juga tidak tahu wasit yang mereka hukum sendiri. Kenapa? Karena benar-benar ditutup rapat dan dirahasiakan. Ini berbeda sekali dengan pemain atau pelatih yang bikin kasus di lapangan, yang dihukum bukan cuma dihukum dalam bentuk denda uang, tapi juga kadang dihukum larangan pertandingan sampai 2-3 pertandingan, atau bahkan sampai dihukum dengan jumlah denda ratusan juta rupiah. Pemain saja dihukum diumumkan. Wasit apa bedanya? Mereka juga pekerja profesional. Tapi lagi-lagi komite wasit melindungi benar wasit-wasit mereka yang bekerja tidak becus dan tidak profesional. Kalau kita lihat misalnya, siapa wasit yang bermasalah? Apakah mungkin wasit Yeri Kristianto yang memimpin partai pertandingan antara PSIS Semarang melawan RAN Nusantara yang memberikan hukuman penalti untuk dieksekusi oleh Maruk Hawa, atau Farid Kitabah yang juga memimpin pertandingan yang banyak atau beberapa kali melakukan blunder, atau Arifin yang memimpin pertandingan Borneo FC berhadapan dengan Arema? Kita juga tidak tahu. Tapi yang menarik adalah siapa juga 3 asisten wasit yang dihukum dan 4 pembantu wasit tambahan yang juga dihukum. Kita juga tidak tahu. Ini menariknya sepak bola Indonesia. Semua ditutup rapat, semua demi kepentingan wasit. Yang menjadi ironi adalah Iwan Sukoco jelas-jelas melakukan keputusan-keputusan yang tidak jeli, bahkan merugikan saat PSM menjamu Persija, tapi Iwan Sukoco kebal terhadap hukuman. Wasit kontroversial ini hampir setiap tahun selalu bikin keputusan kontroversial, tapi tidak pernah sekalipun dijatuhi hukuman. Ada lagi wasit Mustafa Umarela yang jelas-jelas bikin kesalahan ketika memberikan hukuman penalti untuk PSIS Semarang saat menjamu Barito Putra. Padahal Marukawa ketika itu melakukan diving tanpa ada sentuhan satupun dari pemain Barito Putra. Mustafa Umarela bebas dari hukuman. Lalu siapa oknum yang dihukum? Ini yang menjadi pertanyaan sangat menarik. Dan pertanyaan berikutnya adalah, dihukum diistirahatkan 2-3 bulan. Kalau kemudian tidak diberikan pendidikan apa-apa,
itu sama saja bukan hukuman, hanya meniadakan pembayaran gaji karena tidak memimpin pertandingan. Ini problem wasit kita sejauh ini. Dihukum ringan, hanya tidak bertugas, tapi kemudian tiba-tiba bisa memimpin lagi, dan tiba-tiba mengambil keputusan kontroversial, tiba-tiba menghilang tanpa ada kejelasan waktu hukumannya, tiba-tiba memimpin lagi. Nah, problem ini yang harusnya diberikan perhatian lebih oleh PSSI dan komite wasit tentunya, di mana wasit yang diistirahatkan harusnya diberikan juga edukasi baru soal regulasi-regulasi terkini yang dikeluarkan oleh IFAB sebagai acuan memimpin pertandingan, atau disekolahkan, diberikan psikiater, didatangkan psikolog untuk menjaga mentalnya agar ke depan bisa memimpin dengan baik. Kalau cuma diistirahatkan saja tanpa ditingkatkan kualitas dan tanpa ditambah pengetahuannya tentang regulasi pertandingan, ini sama saja bohong. Kasus-kasus pastinya akan kembali terus berulang. Dan wasit kita mau sampai kapan diistirahatkan tanpa jangka waktu yang jelas? Bisa-bisa setiap wasit bermasalah diistirahatkan, habis dong wasit yang memimpin Liga 1. Ini problem sepak bola kita. Wasit tambahan atau wasit kelima yang digunakan sejauh ini juga tidak memberikan efek apa-apa, tidak memberikan manfaat apa-apa, seperti boneka atau hiasan tambahan di garis gawang yang hanya mengikuti irama permainan. Banyak kejadian-kejadian di kotak penalti tanpa ada keputusan yang profesional yang dikeluarkan oleh wasit kelima. Tapi sudah ada 4 wasit kelima yang dihukum. Padahal kerjanya tidak apa-apa kecuali hanya menambah beban gaji yang harus dikeluarkan. PSSI juga harus mengevaluasi peran wasit kelima agar lebih punya nyali dan punya kemampuan untuk membuat pertandingan menjadi lebih berkualitas, untuk menghindari segala bentuk keputusan yang tidak benar, membantu wasit utamanya di dalam kotak penalti. Kalau cuma sekedar membantu atau menghiasi pinggir lapangan, lebih baik wasit kelima ditiadakan saja. Nah, ini juga harus menjadi PR komite wasit PSSI. Lagi-lagi wasit, dan pastinya bila tidak ada perbaikan sama sekali, wasit kita akan terus bermasalah dan tidak mampu untuk memberikan keputusan yang sempurna dan juga keputusan-keputusan yang bisa memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia. Benar, wasit hanya manusia, tapi wasit harus ditingkatkan kualitasnya bila ingin benar-benar sepak bola Indonesia meningkatkan kualitas lewat kompetisi yang sehat, profesional, serta bermartabat. Wasit akan menjadi aktor utama sepak bola kita menuju sepak bola berkualitas, atau sepak bola kita hanya sekedar jalan pintas. Adios, Cocomeo Channel.